Pernah nggak sih lihat setumpuk nilai ujian terus mikir, ini angka-angka artinya apa ya? Nah, di sini kita bakal bedah gimana caranya ngubah data-data biasa itu jadi wawasan yang super berharga buat ningkatin kualitas belajar. Oke, biar gampang, coba kita bayangin skenario yang umum banget deh. Ada seorang guru, di depannya ada spreadsheet penuh nilai ujian. Lautan angka. Terus, harus diapain data sebanyak ini? Cobanya itu ada di analisis kuantitatif. Gampangnya, ini tuh cara sistematis buat ngobrol sama angka. Kita pakai angka dan statistik buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi di kelas secara objektif, tanpa kira-kira. Oke, langkah paling pertama buat guru kita ini adalah cari titik awal. Ibaratnya kita zoom out dulu, lihat gambaran besarnya. Kelas ini secara keseluruhan posisinya ada di mana sih? Caranya, ya pakai statistik deskriptif. Anggap aja ini kayak snapshot instan atau ringkasan super cepat dari performa kelas. Ini langkah paling dasar, tapi penting banget buat ngebuka pintu pemahaman kita soal data yang ada. Dan boom, cuma dari satu angka ini aja, nilai rata-rata kelas, guru bisa langsung dapat gambaran, oke, kelas ini aman atau kayaknya ada yang perlu perhatian khusus nih. Tapi tunggu dulu, rata-rata aja nggak cukup buat cerita semua hal. Gimana kalau si guru ini curiga? Kok kayaknya performa kelas A sama kelas B beda ya? Pas kita lihat datanya, wah, beneran kelihatan beda banget kan? Rata-rata kelas A itu 85, sementara kelas B cuma 72. Jelas banget kelas A kelihatannya lebih unggul. Pertanyaan besarnya sekarang, perbedaan 13 poin ini beneran sesuatu nggak sih? Atau jangan-jangan cuma kebetulan aja? Nah, buat jawab ini, kita butuh alat yang lebih canggih. Dan inilah jagoannya, uji T atau t-test. Ini tuh alat statistik yang bantu guru buat mastiin secara ilmiah. Oke, perbedaan performa antara kelas A dan B ini beneran nyata, bukan cuma untung-untungan. Jadi, ini dia poin pentingnya. Data itu bukan cuma nunjukin masalah, tapi ngasih kepastian. Dengan bukti yang kuat kayak gini, guru bisa langsung ambil tindakan yang jelas dan terarah buat ngebantu kelas B. Oke, kita udah selangkah lebih maju nih. Gurunya udah tahu apa masalahnya. Sekarang, pertanyaannya jadi lebih dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Disinilah analisis korelasi masuk. Ini teknik buat nyari benang merah atau hubungan antara dua hal. Misalnya nih, apa ada hubungan antara seberapa aktif siswa di kelas dengan nilai ujian mereka? Dan ternyata ada. Hasilnya nunjukin korelasi positif yang kuat. Artinya, makin aktif siswanya, makin bagus nilainya. Wah, ini kan insight yang jelas banget dan bisa langsung dipakai buat bikin strategi baru. Nah, berbekal amunisi insight ini, si guru sekarang bisa naik level. Nggak lagi cuma lihat-lihat data, tapi benar-benar bikin keputusan yang cerdas dan terinformasi buat kelasnya. Dan sebenarnya, seluruh proses ini, dari data mentah sampai jadi keputusan, bisa kita rangkum jadi 4 langkah simpel. Siapapun bisa ngikutin langkah-langkah ini buat bikin perubahan yang nyata di kelas. Yang paling keren, kita nggak perlu ngitung semua ini pakai tangan loh. Udah ada banyak banget alat modern kayak SPSS, R, atau bahkan Excel yang bikin analisis jadi super cepat. Hasilnya pun bisa disajiin dengan visual yang gampang dimengerti semua orang. Pada akhirnya, ini semua soal pergeseran pola pikir. Tujuannya bukan lagi cuma ngasih nilai ke siswa, tapi gimana caranya kita pakai data buat mengangkat kualitas pendidikan secara keseluruhan, untuk semua. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kira-kira cerita menarik apa ya yang sebenarnya lagi bersembunyi di dalam data pendidikan di sekitar kita? Cerita yang kalau kita temukan bisa mengubah banyak hal.